Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi di channel Sukses Now. Nah teman-teman semuanya, kali ini gue lagi berkunjung ke salah seorang rumah teman. Nah seperti filosofi dari channel Sukses Now ini sendiri, aku ingin bangun channel ini untuk bisa memberi edukasi, inspirasi dan motivasi buat kita anak muda untuk semangat, untuk benar-benar bisa memanfaatin masa muda kita itu untuk produktif gitu. Contohnya dalam dunia wirausaha seperti itu teman-teman. Nah kali ini aku lagi berkunjung ke rumah temanku. Nah dia ada bisnis percetakan ya teman-teman. Nah kita bisa lihat teman-teman di belakang itu Mas lagi ngerjain project-projectnya. Dan sekarang ini kayaknya dia udah sibuk-sibuknya guys ya. Kayaknya kebanjiran orderan ini. Ini benar-benar memulai dari nol ya Mas Lang ya. Iya benar-benar. Dan dulu katanya modalnya minus dan harus pinjam sama orang tua 200.000 gitu ya. Benar-benar. Dan sekarang kayaknya udah menuju ke startup bisnis nih. Tiap bulannya selalu tambah amunisi. Kita lihat di belakang sana itu banyak printer sama tuh komputer juga itu banyak. Oke teman-teman, kalau biasanya kebanyakan orang itu atau mungkin kita sering lihat-lihat di YouTube itu, kalau biasanya kebanyakan para pengusaha itu memulai bisnisnya dari garasi rumah, tapi beda dengan Mas Lang, memulai bisnisnya dari tempat tidurnya ya teman-teman, dan disulap menjadi ruangan kerja yang bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulan. Bener, bukan bener begitu Mas Lang? Oke teman-teman, kita akan kepoin atau gerbek tempat kerjanya Mas Lang ya teman-teman. Oke, kita mulai dari depan sini teman-teman. Ini ada, maaf kameranya agak gelap ya, ada PC, dia lagi ngerjain project apaan tuh. Oh, project kalender ya teman-teman, karena ini mau ganti tahun jadi pasti dia kebanjiran orderan kalender. Bukan bener begitu? Bener. Kita gerbek ke area kerja yang di dalam tempat tidur. Oh, di sini kita disambut printer tuh. Printernya 2, 1, 2, 3, 4 printer. Nah di depan sini juga dia kayaknya tempat admin itu, nah 2 komputer. Dan di sini lagi kebanjiran order undangan nikah nih teman-teman. Ini mau hilang. Rupanya kayak ogut apa ngene lanange. Lemu. Oke, jadi memulai bisnis itu nggak harus benar-benar bermodalkan besar. Jadi tanpa modal pun bisa ya teman-teman. Yang dibutuhkan, dan sekarang ini banyak orang memulai bisnis startup itu cuman modal skill aja gitu, soft skill. Dan banyak kan startup seperti, mungkin sedikit pengetahuanku, seperti marketplace yang besar yang ada di Indonesia itu memulai bisnis cuman itu modal soft skill, udah gimana manajemen kita untuk bisa menjadikan bisnis itu bisa grow terus gitu dan bisa menjadi startup bisnis. Dan Mas Lang ini sepertinya mulai rada berpikir ke situ ya. Bener lah Mas Lang? Bener lah? Bener ya. Nah, di sini ada guys. Ini price list, harga kayaknya harga cetakan gitu ya guys ya. Harga cetakan. Di situ ada daftar kayak apa ini? Ini apa Mas Lang? Ini gambar mobil-mobil ini apa ini? Ini mobil remote. Kayaknya nih apa nih? List daftar mimpi kayaknya. Ini kayaknya targetnya Mas Lang untuk ke depan, ini the best my dream. Jadi mungkin ini jangkauannya mau seluruh Jawa Timur, mau dijangkau semuanya nih. Dan ini daftar mimpinya Mas Lang. Oh ya, buat teman-teman semuanya, jadi kalau teman-teman itu punya sebuah mimpi, contoh kalah kita itu ingin memulai bisnis
Kita ambil contoh seperti Mas Lang. Jadi ketika kita mulai bisnis itu juga kita harus punya suatu pencapaian, target atau goal yang harus kita dapatkan gitu, seperti daftar mimpi itu. Nah, di sini Mas Lang punya daftar mimpi. Daftar mimpi udah banyak banget ini. List daftar mimpinya ada rumah, mobil. Wah, ini drone juga ini. Buat ngintai, Mas. Drone kayak ngintai apa ini? Sepertinya dia mau apa dia namanya? Mau masuk ke bisnis video syuting juga kayaknya nih. Ada kamera HD itu, teman-teman. Oh iya, ini Mas Lang juga punya Kayak gini tuh. apa? Juga punya YouTube ya, teman-teman. YouTube-nya kalau nggak salah itu Mas Lang Tutorial dan Mas Lang Studio. Kalian bisa cek di YouTube. Di situ ada banyak vlognya kalau kalian kepo dengan rutinitas Mas Lang. Oke, jadi kalau kita punya goal, kita harus punya daftar mimpi. Buat apa sih tujuannya? Ya kita buat penyemangat, motivasi. Kalau ketika kita mungkin yang namanya bisnis kan nggak selalu naik-naik terus, pasti ada yang namanya ngedown dan lain sebagainya. Nah, sebagai motivasi ya ketika kita melihat apa yang menjadi tujuan kita, itu akan terbangun lagi motivasi dalam diri kita gitu, teman-teman. Nah, seperti contohnya mungkin Mas Lang menempelkan gambar-gambar seperti ini sebagai pembangun motivasi. Iya, Mas Lang. Betul ya. Oke. Semoga kelak cepat tercapai, Mas Lang. Ini orangnya lagi melet. Kita tadi udah lihat gimana tempat kerjanya Mas Lang dan kegiatannya Mas Lang. Dia sekarang masih lagi sibuk banget ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita mau mulai bisnis itu, yaitu tadi, jangan terlalu terberatkan yang namanya modal. Yang paling utama adalah kemauan dan niat kita itu apa sih, tujuan kita itu apa. Jadi dari situlah nanti akan terbangun sebuah bisnis yang besar. Oh ya, pasti yang namanya seorang pembisnis itu punya kayak mentor atau motivator yang benar-benar mempengaruhi pola pikir dan perjalanan bisnisnya. Oh ya, kita tanya Mas Lang, siapa sih yang menjadi motivator terbesarnya sehingga dia itu selalu semangat banget untuk selalu kayak membangun bisnisnya itu benar-benar tujuannya ke depan itu harus besar gitu. Oh ya, Mas Lang, mau bertanya nih Mas Lang. Oh ya, lagi nonton YouTube katanya. Ya, mentor atau motivator sing menjadi apa namanya, kayak apa sih? Jadi panutan ini semen ini siapa sih? Saya sendiri. Saya sendiri. Leman dulu apa emang? Atas. Atta Benabila. Lihat Atta beli mobil. Nyalain semangat. Biar gak kehujanan ya. Bener. Meneh kudu iso kayak gitu kok. Oke. Oke, teman-teman. Nah, jadi kalau kita berpikir bisnis itu harus bermodalkan besar dan fasilitasnya harus lengkap, itu sebuah statement yang salah banget. Jadi kalau kita ingin memulai bisnis itu, ya kita harus gimana ya, istilahnya nekat lah. Maksudnya apa yang kita miliki ya itu kita manfaatkan gitu. Walaupun kita cuma modal soft skill aja, itu sudah bisa menghasilkan, sudah bisa kita manfaatkan untuk memulai bisnis. Jadi tidak ada kata besok kita akan memulai, tapi sekarang ya harus sekarang.